A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan iblis, syaitan, dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Segala pujian hanya milik Allah, cahaya langit bumi, cahaya di atas cahaya, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di alam semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menerima dan menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu, sebagai kecerdasan Maha Agung. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Maha suci Engkau, ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya Allah, ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, dan semua sahabat-sahabat di seluruh alam semesta, selamat malam. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan atau masih melanjutkan materi sebelumnya dengan judul Kemanakah Jiwa Setelah Kematiannya, sampai di episode kelima ini kalau nggak salah ya, kelima apa keempat? Kelima ya. Nah, ini keenamnya berarti. Terakhir kita bahas korelasi antara jin dan jiwa. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita bicara hubungan antara jin dan jiwa. Apakah jin itu termasuk jiwa? Ini pertanyaan yang sempat diajukan pada pertemuan sebelumnya. Secara teknis ya kita akan ngulang sepintas ya apa yang pernah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Ini ngulang aja. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah diterangkan sebagian dari materi yang malam ini akan kita bahas. Jadi secara teks dalam Al-Quran, jin tidak secara eksplisit disebut sebagai jiwa. Ya, tetapi jika kita memahami konsep jiwa dalam arti makhluk berkesadaran, berkehendak, dan bertanggung jawab atas amalnya, maka jin termasuk kepada kategori tersebut gitu. Nah, pertama, kalau kita bicara tentang konsep jiwa dan korelasinya dengan jin, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa jiwa
itu menunjuk kepada entitas, sebuah entitas yang berkehendak. Surat 18:29. Dan jiwa juga dibebani dengan amal. Surat 2:286. Jiwa itu bisa bertakwa, juga bisa berbuat fusuk. Surat 91 ayat 7 sampai 10. Dan setiap jiwa itu merasakan kematian. Surat 21:35, surat 29:57, surat 39 ayat 70. Dan setiap jiwa akan bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing kelak di akhirat. Surat 17, 13 sampai 14, kemudian surat 39 ayatnya 70. Jadi ciri khas jiwa itu punya kesadaran, bebas menentukan pilihan, dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Nah, di dalam Quran, ternyata jin memiliki ciri-ciri jiwa yang diterangkan tersebut. Ya, bahwa jin itu ada yang muslim, ada jin yang qasid, ada jin yang soleh gitu. Jin juga ada yang masuk neraka, ada yang selamat. Jin juga ada yang mau belajar dan mendengarkan Quran. Nah, jin juga ada yang mengabdi, juga ada yang durhaka. Nah, kalau kita amati, berarti jin juga punya ciri-ciri seperti ciri-ciri jiwa gitu. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa jin adalah entitas jiwa gitu. Kenapa? Karena jin merupakan entitas jiwa, maka keterangan tentang jin juga menerangkan tentang aktivitas jiwa yang berkendaraan api atau berkendaraan cahaya yang kemudian akan menjadi kami. Nah, dalam konsep Al-Quran, manusia dan jin diciptakan dengan tujuan untuk mengabdi. Surat 51 ayatnya 56. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kisah kehidupan jin itu serupa dengan kehidupan manusia yang memiliki kesadaran dan juga dia berkendaraan. Nah, ciri khas jiwa adalah memiliki kesadaran, bebas menentukan pilihan, dan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, adapun penjelasan jin, antara lain sebagaimana yang sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa jin itu bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat jin. Ya, secara kasat mata. Surat 7 ayatnya 27. Kemudian surat 6 ayatnya 112. Yang kedua, jin itu ada 4 jenis. Ada 4 golongan. Ada jin ifrit, ada jin qasid, ada jin soleh, dan ada jin muslim. Gitu ya. Nah, jin ifrit diterangkan di surat ke-27 ayat 38 sampai 39 diterangkan bahwa ifrit adalah golongan syaiton yang menjadi pembesarnya jin. Ya, karena dikisahkan pada masa Nabi Sulaiman, ifrit itu sebagai jin yang berstrata syaitan. Dan Sulaiman mampu menundukkan syaitan gitu. Di surat 27 ayat 17, surat 34 ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian di surat 21 ayatnya 82, surat 38 ayat 34 sampai 37. Nah, yang berikutnya ada jin qasid. Nah, jin qasid diterangkan di surat 72 ayat 14. Jin qasid adalah sejenis iblis gitu. 1850. Dan semua orang akan tergoda juga mengikuti iblis kecuali orang-orang yang beriman. Di surat 34 ayatnya 20 sampai 21. Dan yang tidak tergoda oleh iblis adalah orang-orang yang mukhlis. Orang-orang mukhlis di surat 15 ayat 39 sampai 40. Lalu di surat 38 ayat 82 sampai 83. Dan yang tidak tergoda adalah orang-orang yang senantiasa mengadakan atau mengerjakan amal soleh. Amal soleh selalu melakukan perbaikan. Surat 17 ayat 62. Nah, kemudian ada jin soleh dan ada jin muslim.
Nah, jin soleh dan jin muslim adalah jin yang mengimani Quran dan juga dia berpedoman kepada Quran gitu. Ya, surat 46 ayatnya 29 sampai 32. Dan ketika ada majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka jin juga berbondong-bondong mendengarkan Quran gitu. Di surat 72 ayat 19. Nah, di antara mereka, di antara golongan jin juga ada yang menjadi utusannya. Dan di antara jin juga ada yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada sebangsa jin. Surat 6 ayatnya 130, kemudian surah 46 ayatnya 29. Nah, berikutnya diterangkan tentang karakter dan sifat-sifat jin. Ya, yang pertama, jin itu ternyata perlu asupan makanan. Dan makanan jin itu berupa air. Surat 72 ayat 16. Nah, jin juga memerlukan asupan energi dalam bentuk sari pati makanan. Juga energi dari manusia gitu. Nah, jika manusia itu mengabdi kepada jin, maka bisa saja nanti jin minta tumbal gitu, berupa jiwa gitu. Jadi orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada jin nanti jiwanya dikuasai oleh jin nanti jadi budaknya jin gitu. Atau bekerja untuk jin. Surat 34 ayat 41, surat 72 ayat 6, surat 6 ayat 100 gitu ya. Nah, yang berikutnya jin juga ternyata tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, surat 34 ayat 14. Nah, berikutnya jin dulunya dia menguasai atau berkedudukan di langit atau menempati beberapa tempat di langit untuk mendengar-dengarkan berita. Ya, di surat 72 ayat 6 sampai ayat 9. Ya, tetapi kemudian jin tidak bisa lagi menempati tempat tersebut dan tidak bisa lagi mendengar-dengar informasi. Tidak bisa mencuri-curi informasi lagi. Nah, berikutnya, jin ternyata juga bisa diperintahkan untuk bekerja kepada manusia, seperti pada kisahnya Nabi Sulaiman. Surat 2 ayat 102, surat 21 ayatnya 82, kemudian di surat 27 ayat 17, surat 34 ayat 12 sampai 14. Nah, berikutnya jin ternyata bisa menjelma menjadi manusia dan ikut rapat bersama manusia gitu. Jadi ada manusia jelmaan jin gitu. Karena jin bisa menjelma jadi manusia. Keterangannya di surat 27 ayatnya 38 sampai 39. Selanjutnya jin bisa dijadikan senjata berupa tongkat seperti pada kisahnya Nabi Musa. Ya, keterangannya di surat 27 ayat 10, surat 28 ayatnya 31. Nah, selanjutnya jin juga ternyata berpasangan. Jadi jin itu punya pasangan. Ya, dan dia bisa menikah gitu. Ya, ceritanya di surat 51 ayat 49 dan surat 2 ayatnya 235. Karena jin berpasangan dan bisa menikah, berarti jin juga berketurunan gitu. Jadi jin punya keturunan dengan sesama jin atau nikah dengan manusia bahkan. Ya, untuk saling memberi kesenangan. Surat 6 128. Nah, padahal perintahnya menikahlah dengan sejenis. Ya, bukan beda jenis tuh. Surat 30 21. Nah, jin juga ternyata punya komunitas. Kalau manusia ada komunitasnya, ada golongannya, ada kelompoknya, ada organisasinya. Nah, jin juga ternyata ada komunitasnya gitu. Ada gengnya gitu. Ya, jadi geng 1, geng 2, macam-macam. Nah, itu keterangannya di surat 72 ayat 11 sampai 15. Nah, jin karena jin berkomunitas, dia berarti punya pemimpin.
Kalau ada pemimpin dan komunitas berarti dia punya struktur organisasinya tuh. Ada ketua, ada wakil, bendahara, semacam kayak kita nih. Ya, surat 27 ayat 38 sampai 39. Nah, kemudian jin itu bisa berinteraksi dengan manusia gitu. Ya, keterangannya di surat 34 41, surat 72 ayat 6, surat 6 112 dan seterusnya. Nah, berikutnya jin juga ternyata ada yang belajar gitu. Ada jin yang mau belajar Quran tuh. Nggak semuanya. Nah, surat 46 ayatnya 29. Surat 72 ayat 1. Kemudian jin juga bisa diberi tantangan, ditantang gitu. Kalau kamu benar coba, ditantang juga. Jin bisa ditantang atau diberi sebuah tantangan. Nah, surat 17 88, surat 55 ayat 33. Nah, berikutnya jin itu kendaraannya atau tubuhnya itu dalam bentuk makhluk dari api gitu. Jadi tubuhnya jin atau kendaraannya jin itu adalah makhluk yang diciptakan dari api. Surat 7 ayat 12, surat 38 ayatnya 76. Kemudian karena jin berkendaraan, jin juga makhluk, berarti jin juga bisa merasakan mati seperti jiwa yang merasakan mati. Ya, surat 2957 sama. Karena jin serupa dengan jiwa, maka jiwa merasakan mati. Berikutnya ada jin yang bukan bertugas, ada jin dalam kategori iblis gitu. Jadi iblis itu dari golongan jin gitu. Jadi jin iblis itu diberi tangguh sampai hari berbangkit. Iblis kan dari golongan jin, berarti ada jin yang jadi iblis. Nah, jin yang jadi iblis itu diberi tangguh sampai hari berbangkit. Ya, ayatnya di surat 7 ayat 14 sampai 15, surat 15 ayat 36, kemudian 36 sampai 37, lalu surat 38 ayat 79 dan 80. Nah, kemudian jin juga akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya gitu. Seperti jiwa kan? Itu surat 74 ayat 38, surat 40 ayat 17, dan surat 46 ayatnya 29 sampai 32. Dan pada akhirnya ada jin yang selamat masuk surga, ada jin yang celaka masuk neraka, seperti jiwa juga gitu. Nah, berikutnya ada jiwa-jiwa yang berkendaraan cahaya. Kalau jin berkendaraan tubuh yang diciptakan dari api. Nah, ada jiwa-jiwa yang berkendaraan cahaya gitu. Atau nur namanya. Dan mereka inilah nanti yang akan menjadi khalifah di bumi. Dan nanti akan menjadi para kami gitu. Para kami itu manusia setengah dewa lah istilahnya gitu. Nah, itu keterangannya di surat 27 ayat 12 sampai 13, kemudian ayat 19 ayat 28, surat 66 ayat 8, surat 64 ayat 8, surat 65 ayat 11, nah, surat 6 122 ya. Jadi ada manusia yang berkendaraan cahaya namanya. Nah, kita lanjut penjelasan tentang fase dikeluarkannya jiwa dari bumi untuk berkendaraan kembali. Kan setelah kematian, jiwa akan kembali masuk ke dimensi langit. Ya. Nah, nanti ada fase berikutnya, setiap jiwa akan dikeluarkan lagi dari bumi untuk berkendaraan. Nah, kita lihat ayatnya ya. Surat 7 ayatnya 25. 7, Nah, sorry. 25. 7, 2, 5.
kali ini ingin mengundang pertama kali saya undang Ibu Ami untuk bisa membacakannya, Bu. Ibu Ami. Bogor nggak stabil internetnya, Bu. Oh, begitu. Baik. Ini saya mulainya dari bawah soalnya sekarang. Ibu Bisa, bisa Warnes. Bu, Oh, bisa. ada. Ah, Halo Ibu, ada ya. Bentar Bu ya. mangga. Terima Mohon. kasih Bu. Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7:25. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Allah berfirman di surat 7 ayat 25. Di bumi 25. itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dikeluarkan. Tuh rojun, dikeluarkan. Diterjemahkannya akan dibangkitkan. Bangkitkan. Ya, Arabnya tuh rojun. Kalau dibangkitkan tub asun. Ya. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu kamu akan dikeluarkan atau Dikeluarkan. dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, Bu, bagaimana caranya Allah mengeluarkan manusia dari bumi? Betul nggak? Ya. Kan di bumi Ya. itu hidup, di Hmm. bumi itu mati, dari bumi itu dikeluarkan. Bagaimana caranya dikeluarkan? Bagaimana cara Allah mengeluarkan dari bumi? Ya, karena kalimatnya tuh khrojun, khroja tuh kan keluar artinya. Nah, berarti kita harus melihat terminologi kata khoroja dalam Quran. Tukhrojun dari akar katanya khoroja. Khoroja itu artinya keluar. Tapi dalam hal ini kita cerita dibangkitkan kan, lagi cerita dibangkitkan, tapi menggunakan diksinya tukhrojun. Tukhrojun dari kata khoroja artinya keluar. Nah, kata khoroja atau tukhrojun itu berarti keluar dari bumi. Keluar dari bumi. Kita lihat surat 36-33. Surat 36 ayatnya 33. Mangga, Bu. Baik. Masih saya, Bu? Mohon, mangga. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 36 ayat 33. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Ya, mundur ke ayat sebelumnya. Di bumi itu kamu hidup. Di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu kamu akan dikeluarkan. Keluarkan. Surat 36-33 ada kata-kata kami keluarkan. Khoroja nih. Wa'ah rojna. Dan kami keluarkan. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Mati di mana tadi? Halo? Ya, bumi. Hidup di bumi. Mati di bumi. Di bumi. Dan dikeluarkan dari bumi. Dari bumi. Nah, hidup lagi nggak dikeluarkan dari bumi? Hidup. Kami hidupkan bumi itu. Dan kami keluarkan daripadanya bijian. Jadi keluarnya dari apa? Oh, jadi dari ini, dari tanaman. Dari tanaman. Maksudnya
Dikeluarkannya dengan cara ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Dititipkan kepada ini, ke tanaman gitu apa gimana, Kang? Ditumbuhkan seperti tanaman. Tanaman. Oh, Kan kami keluarkan padanya biji-biji. Jadi keluar dari bumi biji. Dari biji keluar apa? Tunas. Nah, Tunas. Tanaman. tanaman. Berarti cara Allah mengeluarkan dari bumi dalam bentuk apa? Dengan cara apa? tanaman. Tumbuhkan. Tumbuhkan. Coba ayat 36-nya. 36. Lanjut aja, Bu Ami. Ya, betul, belum berubah nih. Belum. 36, Satu 36. konteks. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, berarti ada manusia yang ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Ada manusia diciptakan dari diri mereka. Berarti kasusnya reproduksi atau cloning atau bayi tabung. Dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Tidak ketahui. Oke, yang pertama diciptakan apa dulu? Reproduksi. Tumbuhkan dulu. Ditumbuhkan. Ditumbuhkan dulu. Ya, disebutkan. Berarti ada manusia nabati. Oke. Nah, ini ayatnya. Hmm. Ya, suratnya 15-19. Nah, kalau ini sekarang berganti kepada Ibu Warnides. Ibu, Ines enggak? Baik Ibu, terima kasih. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 Al-Hijr ayat 19. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Segala sesuatu termasuk manusia nggak di sini? Termasuk. Ya, termasuk. Karena segala sesuatu kami tumbuhkan padanya segala sesuatu. Segala sesuatu berarti termasuk manusia. 71, 17. Oke. 71, 17. Ini nyernanya mesti kerenyit, Bu. Iya, benar. Dipikir. Iya, jangan dipikirin, pokoknya ngalir aja, jangan dipikirin. Oke. Mau kebayang kalau nggak ngerti. Oke. Lanjut, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 71 Nuh ayat 17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kamunya siapa? Manusia. Iya. Kan manusia. Ya. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah sebaik-baiknya. Arabnya nabati. Jadi bagaimana cara Allah mengeluarkan manusia dari bumi? Ya keluar, tumbuh. Ditumbuhkan. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena sudah tumbuh, berikutnya dilahirkan kembali. Ya, jadi keluar bisa dalam arti keluar dari bumi, ditumbuhkan. Atau dilahirkan kembali. Ya, 3:110. Ganti Ibu. Ya, silakan Ibu Warnides. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, dilahirkannya menggunakan kata-kata rijat. Ukhrijat dari kata khoroja.
Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat terbaik. Ukhrijat, yang dikeluarkan untuk manusia. Iya. Kalau dikeluarkan untuk manusia, keluarnya dari mana? Dari manusia. Dari manusia. 1678. Oh, maksudnya begitu. Iya, baik. Sekarang beralih ke Ibu Siti Suhaya. Belum kenal ya saya. Ibu Siti, Ibu ada? Kalau enggak, beralih ke Pak Sinaga. Silakan Pak Sinaga. Iya, Bu. Kasih surat 16 An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dari mana keluarnya, Pak? Dari Ibu ya. Dari perut ibumu. Ibu yang mana? Ibu kita. Semua ibu. Cara pertama keluarnya dari mana? Bumi Pertiwi. Nah, berarti bumi adalah Ibu. Ibu. Ibu dari Ibu. waktu kita keluar jadi nabati. Ya. Nah, berikutnya keluar dari ibumu sesama manusia. Manusia. Namanya ibu kan? Yang pertama dari Ibu Pertiwi ya. Yang pertama keluar dari ibu pertiwi, tanah air. Oke. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Itu lagu berarti banget, luar biasa. Biarpun, terusin, Aku pergi jauh, takkan tidakkan lupa dari kalbu. Tidak akan hilang dari kalbu. itu kan ibu pertiwi. Tanah tumpah. Yang suci. Aku tak kulupakan. Ku bangga. Nah, itu cerita ibu yang mana itu? Pertiwi. Ibu pertiwi. Ibu Pertiwi. Baru berikutnya ibu sesama manusia, ibu kandung yang sesama manusia, Bu. Itu ibu yang kedua. Nah, orang banyak lupa bumi ini adalah ibu. Makanya banyak orang yang menyakiti ibu. Iya. Hutannya digundulin, lautnya dikotorin, sungainya dicemari, tanahnya digali, dieksploitasi, tapi tidak diperbaharui. Menangislah ibunya, Bu. Iya. Tuh. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Kenapa? Karena ini para si anak-anaknya ini udah pada tidak berbakti lagi kepada ibu. Di mana-mana orang sudah ngerusak gitu. Yang hebat yang Ini nyiptain analog yang bagus banget nih kan. Keren Ih. banget nih. Makanya gerakan KDM sekarang nyaah Kak Indung masuk kurikulum. Iya. Iya. Keren. Cinta. Nyaah Kak Kurikulum Indung cinta, ya. harus masuk kurikulum, itu yang diusulkan sekarang. Iya. Ini cara Ya nyaah Kak Indung tuh indung. Yang pertama tuh Ibu Pertiwi mesti disayang, ibu kandung mesti disayang. Berikutnya baru ibu kota, turun. di mana kita dibesarkan. Besar. Jadi cinta Ibu Pertiwi, cinta ibu kandung, dan cinta di mana kita tempat tinggal. Pak Sinaga, cinta dengan budaya Bataknya Medan. misalnya. Bu Leni cinta dengan budaya Melayu, Melayunya. Pontianak. Pontianak itu kan masing-masing. Ya, orang Sunda cinta dengan budaya Sundanya. Itu cinta yang ketiga, ibu kotanya, di mana kota dia dibesarkan. Oke. Makanya Nabi bilang, berbakti itu kepada ibu dan Tiga. ibu.
Kenapa 3 nyebutnya? Baru Bapak. Oh iya iya. Iya ya. Ih, Rumah. atau Ibu iya. Pertiwi Bandung. Nah, hari ini banyak orang yang sudah tidak sayang kepada ibu, dan ibu. Iya, Tanahnya betul. dirusak, orang tuanya nggak dihargai lagi, kotanya ditinggalin, nggak dibangun. Halo? Nah, kesadaran Halo. seperti ini ya yang tampaknya memang perlu di ini kan ya kan, kesadaran ini yang mesti jadi Ya kan tugas kita nyadarin kita semua sama-sama lah. Halo? Awal capacity. banyak ulang. Ya, jadi bagaimana cara Allah mengeluarkan dari bumi? Pertama keluar seperti nabati. Makanya manusia ditumbuhkan, manusia tumbuhan dulu. Setelah tumbuh, jadi manusia berikutnya dari ibu kandung sesama manusia dilahirkan namanya. Nah, berikutnya bisa keluar dari yang mati atau keluar dari yang hidup. Bingung, baca dulu ayatnya, 30-19. Bingung tuh. Masih Pak tadi siapa? Surat 30 Ar-Rum ayat 19. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Keluar dari yang mati atau keluar dari yang hidup. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Gimana ceritanya nih? Iya nih sambil ngebayang. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contoh. Langsung Kan pertama tadi ditumbuhkan. Ya, ada tumbuhan yang mati, Bu. Udah tua, mati kan? iya Mati, Iya. lapuk, tumbang tuh pohonnya. Ya. baru. Nah, dari pohon yang mati keluar yang hidup nggak? Iya. Oh iya ya tuh Nah, kuning. jamur keluar, tunas keluar, keluar tuh. Hmm. Berarti mengeluarkan yang hidup dari Yang mati. Mati. yang mati, betul nggak? Betul. Nah, atau ada hewan mati. Ya, beberapa hari kemudian muncul apa? Belatung. Nah, belatung hidup nggak? Hidup Hidup. Dari apa? dari yang mati. Nah, bisa nggak? Bisa. Bisa tuh. Atau mengeluarkan yang mati dari yang Hidup. hidup. Setiap kali kita makan, jadi sel yang baru nggak? Iya. Halo? Iya, Halo. Kan makanan itu kan benda mati. Mati. Dimakan, jadi sel hidup. hidup. Nah, setiap hari kita mandi, keluar daki. Benar. Daki itu sel hidup, sel mati. Mati. Nah, gitu. Mati. Keluar yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang Hidup. dari sel hidup, keluar sel yang mati. Mati. Berarti setiap beberapa hari dalam tubuh kita ada sel yang hidup dan sel yang mati. Mati. Yang mati. Gantian shift gitulah, Bu. Ada shiftnya tuh. Ya. Antara sekitar 40 hari. 7 hari sampai 40 hari di dalam tubuh kita terjadi pergantian sel. Gantian sel, Bu. Sel hidup dan sel mati. Setiap 4 bulan organ tubuh kita itu ganti sel baru semua. 4 bulan tuh. Jadi organ tubuh kita 4 bulan yang lalu dengan yang sekarang udah lain. Iya. Selnya udah ganti. Ganti Sel. Setiap 7 tahun seluruh organ tubuh kita udah sel baru. Iya.
Makanya, nah, Albatul sel baru huruf. itu kan dari makanan, bukan? Iya. Iya. Nah, dari makanan itulah yang menjadi sel tubuh kita yang baru. Jika dalam waktu 7 tahun makanan yang kita konsumsi itu halalan toyiban, Bu, halalan dan toyiban berkah, Thayyiban. kira-kira tubuhnya sehat nggak? Sehat. Jiwanya Sehat. sehat nggak? Sehat. Pikirannya sehat nggak? Sehat. Nah, coba dalam 7 tahun makanan kita jorok. Sakit-sakitan. Bukan halalan toyiban, haroman hobisan, udah haram buruk lagi. Misalnya duitnya dapat dari korupsi, ya dapat duitnya hasil korupsi, apa dapat habis nyolong, habis nipu, dapatnya dari ngebegal, dapatnya dari nipu misalnya ya, dapatnya aja udah ngehalalin tuh, dibeliinlah makanan yang jorok lagi makanannya, banyak gulanya, banyak garamnya, banyak kolesterolnya, makannya sembarangan, waktunya nggak tahu aturan. 7 tahun ganti sel baru, selnya dari barang haram, Bu. Kira-kira jadi apa tuh orang? Jadi penyakit. Wow, udah badannya Penjahit. sakitan, pikirannya kotor, jiwanya rusak, Bu. Makanya Quran bilang, hendaklah manusia memperhatikan makanan. Kenapa? Makanan berpengaruh jadi sel baru. Kalau dari makanannya halalan toiban, nanti sel barunya positif. Jiwanya juga betah, Bu, senang. Kenapa? Karena tiap hari dalam tubuh kita ada ya sel yang mati. Diganti sel baru. Nah, itu namanya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dari yang hidup keluar tuh sel mati 1, 2, terus lama-lama mati semua, ya udah mati. Puasa Allah. Contohnya gitu, biar gampang ngebayanginnya. Jadi karena kalimatnya Allah mengeluarkan dari bumi, jadi keluar dari bumi itu ditumbuhkan seperti nabati tadi, atau dikeluarkan dari perut ibu, atau keluar dari yang mati, dari yang mati keluar yang hidup, kan gitu ya? Kayak tadi, tumbuhan mati nanti ada yang hidup lagi, hewan mati ada yang hidup lagi. Waktu kita mati, tubuh kita diawetkan apa digantung? Jemur. Hah? Dikubur. Dikubur. Waktu dikubur, ada yang hidup nggak di situ? Ada. Nah, apa? Keluar belatung kan? Belatung. Jadi keluarnya jadi apa tuh? Makhluk hidup. Jadi kan makhluk hidup lagi. Gitu. Nah, kemudian apa namanya, keluar dibangkitkan. 1966. Nah, sekarang beralih ke ini Pak Soleh udah pintar. Oh iya, tadi baik, Ibu Siti silakan. Oh iya. Putar Pak Soleh. Ibu Siti dulu ya. Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dibangkitkannya menggunakan ukhroju. Ukhroju, khoroja, keluar, juga sama. Ya. Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dikeluarkan menjadi hidup lagi. Dibangkitkan hidup lagi. Jadi menggunakan kata-kata ukhroju, khoroja juga. 46-17, lihat lagi. 46-17. Silahkan, Ibu Siti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah,
Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Sadaqallahu a'lam. Ya, ini orang nggak percaya ya. Orang-orang yang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, Cis, bagi kamu, apakah kamu keduanya memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan? Aku akan dibangkitkan menggunakan kata ukhroju, khoroja juga di sini. Jadi Ukhroja. dibangkitkannya Ukhroja. ukhroju, dikeluarkan. Ukhroja. Ya, khoroja juga. Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku, lalu kedua bapaknya memohon pertolongan kepada Allah setelah berkata, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Apa janjinya? Bahwa orang yang udah mati akan dikeluarkan lagi. Akan dibangkitkan hidup lagi. Dengan cara dikeluarkan dari bumi. 71:18. Satu lagi Ibu Siti ya. Habis ini Pak Saleh. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Jadi bakal keluar lagi nggak, Bu? Keluar, Pak. Bukan keluar lagi dengan sebenar-benarnya lagi. Wa yukhrijukum ikhroja. Dan akan mengeluarkanmu dengan keluar yang sebenar-benarnya keluar. Benar keluar, hidup lagi. Ya. Tambahin lagi. 50:11. Nah, ini beralih ke Pak Saleh nih sekarang ya, Pak. Mangga, Pak Saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Seperti itulah kejadiannya kebangkitan. Sadaqallah. Hadalikal khuruj. Seperti itulah kamu keluar. Khuruj itu keluar. Ya, kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Ya, tanah kalau nggak ada airnya, ada tumbuhannya nggak? Ya, Kering kan nggak ada. Dikasihlah air, keluar nggak tumbuhan? keluar. Seperti itulah kamu keluar. Makanya tadi ada manusia ditumbuhkan. Keluar dari bumi. Ibu Pertiwi tadi. Ada yang dilahirkan dari ibu kandung. Sesama manusia sendiri. Dilahirkan. Keluar juga. Lahir itu keluar bukan? Iya. Keluar dari perut Keluar. ibumu. Sebelumnya kita di perut ibu. Berarti sebelumnya kita apa? Sebelum keluar dari tanah, dari bumi. Ya saripati tanah. Iya. Kesan sari kan di dalam dikandung di tanah, dikandung. Iya, saripati tanah. Nah, dalam Quran tuh ada 16 jenis tanah. Ada 16 jenis tanah. Nah, tanah yang dijadikan bahan baku tubuh manusia ada 7. Tin, solsolin, turobin, lazibin, hamain, fakhorin. Satu lagi apa? Ada 7. Tin, ya. 1, tin. 2, solsolin. Kemudian sulalatin, fakhorin, lazibin, turobin, hamain. 7. Dalam tubuh itu ada unsur tanah itu, Bu. Ya. Nah, cuman karena kosakata bahasa Indonesia terbatas, semuanya tanah, 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 tanah. Tapi dalam bahasa kimia ada itu nanti. Pakai bahasa kimia nanti, pakai bahasa pertanahan nanti ada. Berarti 7 lapis tanah kan. Ya kan 7 yang jadi manusia itu. 7 lapis tanah. 7 lapis, 7 jenis ya? 7 jenis tanah yang jadi bahan baku Manusia. tubuh manusia, Bu. Tidak semua jenis tanah. Tidak termasuk tanah sengketa ya.
Bukan 8 ya Pak ya, 7 ya. Ngeri. 7. Hmm. Makanya 7 lapis namanya, 7 lapis bumi. Lapis tanah. Oke, berikutnya. Ini kan menggunakan kata huruj sama. Seperti itulah kamu huruj, seperti itulah kamu keluar gitu. Makanya tadi ada yang keluar seperti tanaman kan? Itu. Berikutnya masih surat 5 ayat 100 panjang ayat. 43:11 dah. 43:11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Sadaqallah. Itu kamu akan dikeluarin. Tukhrojun. Tukhrojun. Keluar dari bumi. Lah kalau buminya udah hancur, kalau buminya udah terkena radiasi nuklir, Bu, kita keluarnya kira-kira jadi makhluk apa itu coba? Zombie. Kalau Iya nggak? kalau kita nggak sayang bumi ini, Bu, sayang tuh gini, kan bumi kan mesti diperbaharui kan? Iya. Kalau buminya sudah rusak nih, hutannya rusak, lautnya tercemar, udaranya tercemar, polusi, semuanya nih bumi udah terkena polusi. Terus kita keluar dari bumi, jadi apa coba makhluknya, Bu? Cacat. Jadi zombie aneh makhluknya Zombie kayak atau cacat? hasil dari Cacat dia kan. evolusinya Apa kan tuh filmnya? Alien. Apa kalau dalam film tuh namanya? Jadi Alien. bukan alien. Apa? Ya pokoknya Zombie. makhluk yang nggak jelas dah gitu. Cacat. Iya. Zombie. Zombie. Planet. Bukan zombie, apa Ah. istilahnya itu dalam film itu ada. Bukan. Itu kan yang terjadi di Ya, Chernobyl kan ada manusia yang terkena radiasi nuklir Iya, misalnya. betul. Apa istilahnya makhluk Iya. namanya? Mutan. Mutan ya. Mutan. Nanti keluarnya mutan, Bu. Karena udah tercampur radiasi tadi. Ya udah jadi mutan tuh, jadi nggak normal gitu. Ya salah sendiri buminya dirusak. Kan keluar dari bumi. Kalau buminya rusak, buminya tercemar, keluarnya itu berarti racun keluarnya. Ya, jadi manusianya nggak sempurna lagi nih. Salah sendiri kenapa? Atau Bu, atau nih. Kan gini. Ini misal. Kan sekarang bumi lagi gonjang-ganjing nih. Ya. Penuh dengan orang-orang yang apa namanya lah. Bayar pajak dikorupsi. Bayar zakat dikorupsi. Haji korupsi. Haji dikorupsi. Beli premium dioplos. Adu ke polisi dipungli misalnya. Ini kan udah bermasalah nih orang di bumi nih, Bu. Iya, betul. Salah dikit berantem. Salah dikit udah pokoknya nama orang udah nafsu gitu. Udah kehilangan akal ya. Ya. Nah, di tengah-tengah orang yang udah nggak jelas ini nih, masih ada nih orang yang tersisa nih. Orang-orang yang masih baik nih, Bu. Orang baik nih. Ya. Mati di bumi ini nih. Kira-kira, Bu, kalau dia bangkit kan terkena cemar nggak tuh? Iya. Nah, dia orang baik nih. Sementara janji Allah bakal diselamatin orang baik. Kira-kira dia keluarnya dari mana? Dari yang lain, bukan yang bumi. Dari bumi lain. Atau pindah tempat ke bumi lain. Diselamatin. Nah, orang-orang yang rusak tadi ya bangkitnya di situ lagi. Iya, makanya. Jadi orang yang berani melakukan perubahan dari situasi yang sudah rusak itu bisa berarti adalah orang lain, bukan orang lain, apa namanya? Kan tadi kan dijelasin di ayat sebelumnya. Ada orang-orang yang diselamatkan, selamat dari godaan jin, iblis, setan, orang beriman, orang mukhlis, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Beramal soleh berarti selalu melakukan perbaikan walaupun kecil.
Nah, orang-orang ini nanti diselamatin. Tidak Tuhan dikeluarkan di bumi yang rusak. rusak. Tidak Iya. dibangkitkan di bumi yang udah rusak. Enggak. Bumi yang baru. Bumi lain yang baru. Mana ayatnya? Surat 2, 240. Pak Saleh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, diberi nafkah sehingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah. Akan tetapi jika mereka pindah, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallah. Apa pesannya di ayat ini? Ada pesan apa, Bu? Wasiat. Pindah. Ketika orang mau meninggal, dia mengetahui, diberitahu. Kedua, dia diberikan untuk berwasiat kepada orang-orang yang dekat dengannya. Lalu memberikan kekuatan ketika dia akan pindah dari tempat yang lain. Lalu jika mereka berpindah dengan kekuatan itu, nggak ada dosa untuk membiarkan mereka terus berbuat ma'ruf di tempat yang sebelumnya atau di tempat yang lain. Dan Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Pesannya suruh pindah. Ya pindah lah. Masa di sini terus rusak, ini udah saling kirim rudal, bom bentalgi nuklir juga hancur. jadi Dan kita orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu, wa yadharuna azwajan, dan dia meninggalkan pasangannya. Ini istrinya disebutnya. Azwaja itu pasangan. Pasangan suami, istri. Pasangan istri, suami. pasangan Jadi orang tua. nggak cuma istri, hanya Anak. cuma prianya saja ya. Ini kan cerita pasangan itu, Bu. Iya, harusnya. Pasangan orang tua, Anak. anaknya. Pasangan atasan, Bawahan. nah, pasangan ketua, Anggota. Anggota. wakil ketua. Wakil. Nah, pasangan pejabat, Jelata. rakyatnya. Ini kan cerita pasangan, Bu. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu, dan dia meninggalkan pasangannya tadi. Hendaklah dia berwasiat untuk pasangannya tadi. Misalnya gini, dia bilang sama pasangannya, yang apa manggilnya ke pasangannya? Iya. Ya. Kalau kan ini pasangan. Ya katakanlah darling atau yang apa terserah manggilnya apa, Bu. Ya, saya nggak lama lagi bakal mati nih. Apa pesan terbaik yang mesti ditinggalkan, Bu? Ilmu. Hendaklah dia berwasiat untuk pasangannya tadi. Mata buduna mim ba'di. Apa yang akan kau sembah sepeninggalku? Tetaplah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, teruslah berbuat baik. Ma'ruf nih. Berbuat ma'ruf. Teruslah berbuat baik. Pesan Nabi. Seandainya besok akan terjadi kiamat, sementara di dalam genggamanmu ada biji pohon, biji tumbuhan, maka tanamlah biji itu. Kenapa Nabi mengumpamakannya biji tanaman? Seandainya besok nih mau terjadi kiamat, kalau sempat berbuat baik, berbuat baiklah. Jika di tanganmu masih ada biji tanaman, tanam itu biji. Itu kan ma'ruf namanya, Bu. Iya. Nah, terus
yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah. Berarti sebelum Dijabah. orang itu meninggal dunia, Bu, setahun sebelumnya sudah dikasih Nafkah. Ya. kabar, dikasih tanda. Oke. Setahun sebelum kematian. Kalau nggak Itu tahu ada gimana? tanda. Nah, sejak tahun itulah dia mempersiapkan. Harusnya begitu memang, harusnya. Iya. Mm-mm. Cuman nggak tahu kapan, bukan nggak tahu, nggak tahu kapan datangnya, bukan nggak tahu, kita nggak peka gitu. Ya, Kalau setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah. Udah tetap aja di sini, teruslah berbuat baik. Akan tetapi jika mereka pindah, maka tidak ada dosa bagimu. Ya, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf. baik. Kan ada orang yang ketika kondisinya atau tempat dia tinggal nggak nyaman, dia kan pergi tuh. Tapi ada juga orang yang tetap bertahan di situ, berbuat baik di tempat itu sih bisa mungkin. Apa yang bisa dilakukan di sini? Gitu. Misal gini, misal. Kemarin kan ada kapal tenggelam tuh. Ya, Ya, Balik. yang waktu balik kan. Itu kan ada tanda-tanda mau tenggelam kan? iya betul. Sebagian orang udah tahu ini mau tenggelam nih kapalnya. Bagian ini bocor dan ini pasti akan tenggelam. Walaupun dia udah tahu mau tenggelam nih, dia tetap melakukan kebaikan, ada nggak? Tetap bantu orang, tetap masih ngasih support, masih tetap berbuat baik ada. Yang lain udah putus asa. Udah bentar lagi juga mati. Enggak. Berbuatlah sebisa mungkin apapun yang bisa dilakukan. Walaupun sesaat mau menjelang ajal nih. Dan ada orang-orang yang berbuat baik di situ. Bantu untuk nyariin pelampu, masih sempat menolong orang gitu. Sementara yang lain rebutan. Dia sibuk ingin nyelamatin orang, gimana caranya? Nah, orang-orang ini nanti, ini pesannya. Ya, dia akan pindah tempat. Pindahin. Jangan di situ lagi, di situ udah nggak aman buminya gitu. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Surat 14. Ayatnya Sekarang 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit, dan mereka semuanya berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. ganti aja buminya. Ya. Memang ada bumi lain, ada. Ada di sini, jelas banget. Apakah, kan gini, di surat berapa? 2130, dibaca tuh. Ya, silakan pasalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sadaqallah. Dan apakah orang-orang yang kafaru orang-orang yang menutup diri dari informasi. Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui, tidak memikirkan, tidak melihat, tidak memperhatikan, yarau, bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian keduanya dipisah. Dan jadi alam semesta. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan dari air kami menciptakan sebuah kehidupan. Kehidupan diciptakan dari air.
Air. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Kehidupan. Banyak Apakah planet di luar berair. bumi kita ada kehidupan? Ada. Ada. Apa Ada. tandanya? Apa tandanya ada kehidupan? Ada air. Planet Di air. situ ada Air. air. Adakah air di luar bumi kita selain laut kita? Banyak. Ada banyak. Ada. Soalnya banyak air. Berarti kalau banyak air, ada planetnya yang menampung airnya. Banyak planet berair udah diketemukan lebih daripada 1000, Pak. Banyak. Nah, gitu, Bu. Jadi orang-orang baik bakal diselamatin. Gitu. Maka teruslah berbuat baik. Baik. Orang lain pada perang, kita mah menebarkan kasih sayang. Orang-orang berantem, kita mah bantu sesama. Ini gitu aja. Orang buang sampah, kita mungutin sampahnya. Ya udah, jadilah orang baik, itu aja pesennya. Karena orang baik nanti akan diselamatin, dipindahin. Ya. Khoroja juga bermakna proses keluarnya manusia dari tempat istirahat. Karena tiupan sangkakala menuju Tuhannya. Ya, pada saat itulah dipertemukannya antara nafas dengan pasangannya tadi, Bu. Pasangannya jiwa apa? Ruh. Apa? Jasad. Raga. Jasad. Raga lagi ketemu nih. Raga. Pasangannya Jasad. jiwa dan raga. Ada. Ya, makanya tadi pasangan jiwa raga, Bu. Nanti dipertemukan lagi jiwa dan raganya. Tadi bukan hanya pasangan suami istri, tapi jiwa raga juga nanti ketemu lagi. 3651. Nah, sekarang beralih ke ini, ke Ibu Yani. Lampung. Silahkan Ibu Yani. Bu, makasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 36 ayat 51. Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ada kubur nggak di Arabnya, Bu? Di Arab ada. Di Arabnya ada kuburnya nggak di Arabnya nih? Oh, Bukan di negeri Arab. Di bahasa Arabnya nggak ada, Pak. Di bahasa Arabnya kan nggak ada kubur. Nggak ada bacaan kuburnya dalam bahasa Arab. Wa nufikha fis suri faidahum minal ajdas. Minal ajdas. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari ajedasi. Dari ajedas ila robbihim yansilun, kepada Tuhannya. Ila robbihim, kepada Tuhannya. Ya. Jadi Ajedas itu apa, Bu? Coba lihat ayat yang lain ya, 81 ayat 7. Silakan Ibu Yani. Ya, Bu. Surat 81 ayat 7. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Ini kok terjemahannya ruh sih? Nufus. Jiwa. Nufus itu jiwa. Anfus ya, Kang. Iya, anfus. Wa idan nufus, apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Dengan apanya? Ya dengan tubuhnya, dengan pasangannya tadi, zuwijat, pasangan jiwa kan raga. Jadi proses keluarnya manusia tadi dari tempat istirahat karena tiupan sangkakala menuju robnya, dan jiwa dipertemukan lagi dengan raganya, kendaraannya, Bu. Keluar dari ajedas. Ada ajedas itu seperti tempat peristirahatan gitu, keluar. Transit gitu ya? Gini. Jadi keluar dari peristirahatannya seakan-akan seperti gini. Ibu pernah lihat kalau menjelang atau sesaat setelah musim hujan tuh, malam-malam tiba-tiba keluar laron tuh, Bu. Oh gitu. Itu keluarnya di mana keluarnya tuh laron? Nggak tahu. Dalam tanah. Dari tanah, Bu. Oh gitu. Laron. Iya.
Nggak tahu, saya kebetulan nggak merhatiin. Rayap ya. Merayap. Ayap. Rayap. Merayap. Itu kan tersimpan di tanah, Bu. Dia kapan keluar ada waktunya ketika ada hujan, musim hujan, udah. Nah, itu baru keluar tuh biasanya. Oh gitu. 57 ayat 4. Hmm. Silakan lanjut Ibu Yani. Ya Bu, makasih. 57 ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang Ya. naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Mati kan? Keluar juga. Mati. Mm-mm. Dan Yang keluar dari ini. dan apa yang keluar dari bumi itu? Kalau yang masuk ke bumi mati tuh. Iya. Keluar dari bumi apa? Tumbuh. Laron. Hidup lagi kan? Laron. Seperti laron. Coba ayatnya dibalik. 54 ayat 7. Ya, ini kan 57 4. Ya, sekarang 54 7. 7. Oke. Lanjut Bu. Ya, silakan. 54 ayat 7. Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ya Allah. Lagi ajedas itu tempat peristirahatannya tadi. Di dalam diem. Kena hujan, brung keluar tuh. Seperti belalang. Seperti laron. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari ajedas tadi tempat peristirahatannya. Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Gerut keluar. Ya, laron keluar nyari apa, Bu? Ayat tanah. Rayap. Cahaya. Dari cahaya. Dari cahaya. Sampai ke Dari cahaya, lampu. ada lampu, mati di lampu. Iya. Cari cahaya. Dia mencari cahaya. Ya, yang ketemu api. Mati ya. Lampu. Ya. Terbakar. Kalau dekat, kebakar dah. Tapi laron dari api, Kang ininya. Bukan dari api. Itu Ketemu api. laron, belalang, ngengat. Ketika dia keluar dari tempat ajedasnya tadi, yang dia cari cahaya, Bu. Ya, oke. Matiin Ya. lampu. Tapi Kepanasan. ketika dia masuk atau datang ke cahaya sumber api, mati dia kebakar. Iya. Baru aja keluar. Iya. Dapat cahaya disamperin, malah dia mati kebakar sama cahaya tadi. Ada yang selamat nggak, Bu? Ada. Ada. Ada, Yang Pak. kemudian berketurunan berikutnya, beranak lagi tuh. Ibu bisa bayangkan kebanyakan manusia seperti laron, Bu. Ada yang bisa keluar. Yang selamat hanya dikit. Kayak sperma juga. Adas. Bener Kang, adas kuburan karena tempat peristirahatan terakhir gitu Kang. Iya, kenapa ajdas diartikannya kuburan? Karena tempat peristirahatan terakhir kan gitu Kang. Iya, ajdas tuh diem. Sampai kapan dibanguninnya, Bu? Pas bangun, sibuk nyari cahaya, dapat cahaya disamperin, ngerubutin, berebut, malah mati kebakar di situ. Adas. Ya, makanya jangan jadi laron. Jadi nanti dengerin lagunya ya. Jadi bayi aja. Yang mana tuh? Ada lagu laron, Kang? Ada. Oh ya? nanti diputar lagunya. Terus ini diputar ya, Kang? Supaya Ya paham. nanti. Nanti lanjut lah Kang. Ya, lanjut Iya. dulu ya. Itu Iya. Mas Telingan. Jadi khoroja itu juga keluar dari ajedas. Jadi Ajedas itu tempat istirahatnya, Bu. Bangun, kaget tuh, Bu.
dari Oh, cahaya. Zaman dulu waktu ada pramuka ada jurit malam tuh Bu. Jurit malam. Jurit malam waktu zaman pramuka dulu, Ibu Bapak dulu ikut pramuka nggak? Iya. tapi sampai jurit malam begitu kan, zaman saya Ada jurit malam Bu? enggak, saya Ada ikut tuh yang suka enggak ikut. ngejerit Wah malam-malam. Ibu, hah? Yang suka ngejerit Dibangunin tengah malam-malam. malam itu loh, Tengah Bu. ini Bu camping ceritanya tuh kan. Iya. Tengah malam jam 00 dibangunin. Bangun, 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 bangun. Langsung suruh ngapa-ngapain. Orang panik tuh nyari apanya. Taunya orang salah kemana nggak. Kayak gitu dulu, kaget gitu, kaget. Jadi keluar dari tempat peristirahatan seakan-akan belalang aja ramai kemana-mana. Angin panik. Banyak yang malah kebakar. Salah jalan tadi. Atau keluar dari tempat istirahat dengan cepat. Seakan-akan mereka pergi dengan segera. Kayak singkat. Ya hidup tuh Iya. sangat singkat seperti laron tadi. Cuman hanya sedikit laron yang selamat. Kalau dia terlalu dekat kepada api, dia bisa mati. 70:43. Oke. Sekarang beralih ke Ibu Rusnani. Pria apa? Ini maaf kalau saya salah. Ibu Rusnani. Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rusnani. Mangga, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 43. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala atau sewaktu di dunia. Ini Sadaqallahul azim. Arabnya tuh nusubin. Nusubin diartikannya berhala ya. Yauma yakhrujuna, pada hari mereka keluar minal ajedas. Ajedas bukan kubur. Tempat peristirahatannya tadi. Ya kubur sih. Siroan dengan segera. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Seakan-akan mereka pergi segera kepada nusubnya. Nusub diartikannya berhala. Apa arti nusub? Nusub itu artinya kelelahan, kesukaran, atau nasibnya. Contoh gini. Satu daerah, konflik, perang, kelaparan, Bu ya. Datang bantuan. Sabar nggak, Bu? Rebutan. Enggak. Nah, nusub itu begitu. Tadinya ingin menyelamatkan diri, karena mereka berebut, malah jadi ya. Malah menemui ajal. Keinjak, kejepit. Nusub begitu. Nah, manusia nanti keluar dari ajedas seperti mereka mencari atau menjemput atau mengejar nasibnya gitu. Sampai lelah-lelah gitu, sampai capek, malah mati. Ya kayak tadi laron tadi, keluar dari gelap, dari tanah kan gelap tuh. Cari cahaya. Keluar nyari cahaya, karena buru-buru berebut, malah mati. Malah mati kebakar. Karena tadi mereka tidak bersabar. Ya, terus pertanyaannya, bukan pertanyaan, pernyataan berikutnya, ada orang-orang atau ada jiwa-jiwa yang dimunculkan kembali, dilahirkan kembali karena ada beberapa hal. Pertama, kenapa dia dilahirkan lagi, dimunculkan lagi, atau main lagi di panggung sandiwaranya, Bu? Pertama, karena doa yang belum dikabulkan. Ya, makanya doa jangan banyak-banyak. Nah, kelar-kelar nanti. Motor aja di situ ya? Motor Ya di iya. doa yang... Kalau kita punya daftar doa 100, Bu, itu 100-nya harus dikabul. Kalau keburu mati belum dikabul gimana? Dibangkitkan lagi. Ya, muter lagi. Allah. Sampai
kabulkan. Kenapa? Allah berjanji akan mengabulkan doa. Yang kedua, harus bayar karma atau membayar karmanya. Kenapa? Karena setiap perbuatan harus dibalas. Ya, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini contohnya. Kalau kita nolong orang, Bu, nolong orang, bantu orang, jangan mengharapkan Balasan. Nah, kalau kita menolong orang, bantu orang, ngarep balasannya, kita mesti nerima balasannya nggak, Bu? Iya, Kalau dia nggak ngebalas gimana? Ya mesti dibalas nanti. balas kita keluar lagi. Jadi ketika kita berbuat baik, membantu orang, jangan mengharapkan balasan. Niatkan memutus karma. Supaya nggak ada kaitan lagi. Dan yang ketiga, untuk bayar hutang. Makanya jangan pernah berhutang. Jangan. Kalau ngutangin boleh nggak ngutangin? Boleh. Niatnya sedekah. Iya. Kalau enggak ya kita mesti nagih sama dia. Mesti ketemu lagi di episode berikut. Biasa. Itu iya. Nah, doa yang belum terkabul. Perbuatan yang belum dibalas. Hutang yang belum dibayar. Itulah akan terjadi ngulang lagi sampai kelar. Jadi doanya nggak usah terlalu banyak, tapi konsisten gitu ya, intens gitu. Konsisten dan doanya benar-benar substantif. Ya, Ibu pernah dengar doa yang seperti ini nggak bunyinya? Dengerin dulu ya, bunyinya. Saya pernah orang doanya begini. Dia mintanya nggak banyak, mintanya satu. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat dan menjadi rahmat bagi alam semesta selama Engkau masih ada. Doanya gitu. Satu, tapinya sangat holistik ya. Oh iya. Jadi Selamanya tuh. Makanya saya baru ada orang doanya begitu. Nggak banyak. Jadikanlah kami manusia atau orang atau hambamu gitu yang bermanfaat, menjadi rahmat bagi alam semesta selama Engkau masih ada. Doa begitu gimana? Iya. Panjang umur nggak, Bu? Selamanya. Atau iya? Ya udah, saya Gitu. doa itu aja daripada banyak. Nah, Konsisten. berikutnya. Kelahiran jiwa manusia berikutnya, jadi ketika jiwa dilahirkan lagi, itu pasti atau bukan pasti harus lebih baik. Harus lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Kalau enggak, lebih baik mundur. Jangan tekan kontrak sampai kita siap. Ingat ya. Tekan kontrak sama siapa, Kang? Sama Gusti Allah. Sama Gusti Allah. Oke. Kan udah diingetin sekarang. Iya. Nanti waktu jiwa-jiwa kita ini mau dikeluarkan lagi, bukan kembali, itu harus tekan kontrak. Kontraknya apa? Kalau kamu diberikan kehidupan, kesempatan hidup berikutnya, bisa nggak hidup lebih baik dari sebelumnya? Ya, kalau nggak sanggup, berarti jangan tekan dulu, mikir-mikir dulu tuh, sampai nunggu kontrak berikutnya. Caranya gimana tuh, Kang? Gimana sih? Nanti diinget-inget dah. Ya nanti aja.
Kan sekarang Oke, mah kita udah ingat sekarang kita dong. udah di sini, udah tekan kontrak dulu. Nanti berarti nanti Balik kalau lagi. nih. Nah, surat ini ayatnya 486. Oke, Ibu Ada yang lain, Bu? Juliati. Ya, Ibu Juliati silakan. Halo? Baik, ya. Surat 486 An-Nisa ayat 86. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Atau balaslah. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini yang nerjemahnya belum pergi ke sono, Bu, belum balik lagi. Jadi nggak tahu ya. Tahu. Belum Coba lengkap. terjemahkan ulang ya. Wa idza, dan apabila. Huyitum, ini dua kata. Huyitum, kamu dihormati, dua kata kan? Tumnya kamu nih, tumnya kamu. Huyi, diterjemahkannya dihormati. Huyi selain dihormati, dimuliakan, dihidupkan. Dari kata hayun. Hayun itu artinya hidup. Kan tadi kami keluarkan yang mati dari yang hidup. Hayy itu artinya hidup. Contoh nih, hidup ya. 2130. Ini ada kata-kata hayyin nih. Waja'ana minal ma'i kulla syai'in hayyin. Hayyin itu apa artinya? Hidup. Yang hidup. Hidup ya? Hidup. Yang hidup. Hidup. Surat 486 balik lagi. Wa idza huyitum, dan apabila kamu dihidupkan. Apa hubungan dihidupkan dengan dihormati? Hidupnya lebih baik ini kan. Mana saja lebih baik. Hidupnya lebih baik, ya betul. Hidupnya Dapat lebih baik. penghormatan yang baik, dapat kesempatan. Ketika kita dihidupkan, itu adalah bentuk penghormatan. Iya. Berarti Tuhan ingin kita hidup lebih terhormat. Hidup lebih mulia. Gitu. Apabila kamu dihormati dengan cara dihidupkan kembali gitu. Kan huyi dihidupkan. Apabila kamu dihormati. Bapak, Ibu diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan. Itu kesempatan bukan? Iya. Penghormatan bukan? Penghormatan. Nah gitu. Manusia dilahirkan kembali kan agar jadi khalifah. Dihormati itu namanya. Apabila kamu dihormati dengan cara diberikan kehidupan kembali. Dengan suatu penghormatan. Dengan suatu kehidupan. Maka hiduplah terhormat. Halo? Iya. Maka hiduplah terhormat. Hiduplah lebih baik. Ahsan itu lebih baik, Bu. Fahayu, maka hiduplah dengan terhormat. Bi ahsana minha, dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih terhormat dari kehidupan sebelumnya. Sekarang kamu diberi kesempatan lagi, harus lebih baik ya, gitu. Au ruduha, atau rudu itu menolak artinya, Bu. Mardud kan artinya ditolak. Rudu itu balik atau menolak. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, apabila kamu dihidupkan dengan suatu kehidupan, maka hiduplah lebih baik dari sebelumnya. Atau tolak, atau kembalikan lagi kehidupan tadi. Ya Allah, ya Memang Tuhan. bisa ditolak. Ya? Memang bisa ditolak, Pak.
Nah, ini Iya, ayatnya disuruh begitu. cara Iya, menolaknya. maksudnya bagaimana cara menolak? Ya kalau begitu boleh nggak nolak? Boleh di sini kalau Dikasih Ya pilihan apa untuk tolaklah. menolak ya. Ibu ditawarin jabatan. Boleh nolak nggak? boleh. Boleh, Nggak sanggup. Boleh nerima nggak? Boleh. boleh. Kalau nerima apa syaratnya? Harus lebih baik. Nah gitu. Harus berusaha untuk lebih baik. Tapi kalau nggak sanggup, kita berusaha nolak gitu ya. Boleh nolak. Nolak. Berarti nunggu periode berikutnya. Oh, Eh, Ya, menunggu berapa lama? ya 50.000 tahun lagi, astaga. Ya nunggu lagi, nunggu. Ini kan kesempatan. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Semuanya diperhitungkan. Dan demokratisnya Allah nggak maksa gitu aja. Oh gitu. Demokrat banget ya. Oh iya, bisa. Belum siap. Ya udah, berarti nunggu giliran berikutnya. Di Nunggu halte antrian yang berikutnya. sana. Jadi hiduplah lebih baik dari sebelumnya. Nah, kenapa? Karena proses atau jiwa itu harus berproses menjadi lebih baik. Baik. Dari amarah naik ke lawamah, naik ke mutmain. Nah, yang lebih lengkap menjadi 7. Dari amarah naik lawamah, naik menjadi marhamah, naik menjadi mutmainah, naik menjadi rodiyah, naik menjadi mardiyah, naik menjadi kamilah, sempurna. Kamilah. Bagus banget penamaan Amarah, lawamah, marhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Sempurna jiwanya, Bu. Nah, untuk menjadi jiwa-jiwa yang sempurna, kembali kepada Tuhan, menjadi kami nanti, itu butuh waktu yang panjang banget. Panjang banget. Bukan panjang, panjang. Nah, kalau udah rodiyah, mardiyah, kembali ke Tuhan. Ya, suratnya 89. Oke. Paman, baca Paman. Paman Doblang. Pak Paman ada Paman? Iya, halo. Ya. Hai jiwa yang tenang. Jiwa apa? Yang tenang, mutmainah. Mutmainah, terus? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Jadi orang yang bisa kembali ke Tuhan, jiwa yang mana? Yang tenang. Jiwa yang tenang. Kalau sudah mutmainah, kalau belum mutmainah, nggak bisa, Kang. Nggak bisa, Nggak tenang muter-muter. jiwanya. Sampai mutmainah. Ya, terus? Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku. Perjalanan selesai. Sampai masuk surga. Udah, kembali ke Tuhan, masuk surga, menjadi kami nanti. Perjalanan selesai. Terima kasih. Gitu, Bu Tini. Itu udah nggak ada tugas lagi. Biasa. Sampai sedikitnya, apa banyaknya mulung. Begitu. Iya. Luar biasa Kang Iyip, luar biasa sampai tamat. Iya, teman-teman, ini pembelajaran yang sangat luar biasa buat saya sendiri ya. Tentu juga teman-teman mendapatkan banyak insight dari pengkajian malam ini. Jadi saya sendiri menangkapnya bahwa ujung-ujungnya kita harus selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Udah pokoknya itu sebagai rujukan kita yang utama gitu ya. Gitu ya Kang ya, teman-teman. Ya. Jadi jangan menyerah untuk bisa berbuat baik apapun juga kejadiannya di bumi ini, gitu teman-teman. Iya.
Ini kita masih punya kesempatan kan untuk Mau, bisa teman-teman mau dengerin bertanya. lagu Laron tadi? Oh iya ya, itu paling tidak. Saya masih belum kepikir tuh Larun kok jadi Itu begitu. lagu anak-anak tuh Kang. Ya, Lagu anak-anak bukan sih? denger aja dulu ya. Nah, Iya. iya iya iya. Ya, tapi kita tutup dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Bismillah.